Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Novita dengan NPM akhir 209 dari kelas Analisis Multivariat kelas H. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial untuk mengolah data mentah ke aplikasi Smart PLS 3. Sebelum masuk ke aplikasinya, kita harus memiliki data mentahnya dulu di Excel dengan format CSV. Di sini saya menggunakan data skripsi mengenai judul kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen dengan elektronik of mount sebagai variabel moderasi. Oke, menggunakan format CSV ya, supaya data ini bisa diolah di Smart PLS-nya. Oke, next-nya kita masuk ke aplikasinya. Nah, sini aplikasinya. Untuk langkah pertama kita bisa menggunakan ini, tambah proyek baru. Kita bisa bebas kasih judul apapun, was latihan smart PLS. Kita bisa klik OK. Kemudian untuk mengimpor datanya kita bisa klik yang ini 2 kali. Kemudian kita pilih data Excel yang kita gunakan tadi. Nah, kita klik OK. Setelah itu datanya akan masuk ke sebelah kanan ini. Nah, data yang sudah masuk sebelah sini, kita akan olah di sebelah kiri dengan cara klik yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, datanya akan pindah sebelah sini. Setelah itu kita akan ubah indikator ini ke sebelah sini dengan cara klik CTRL, tahan, kemudian klik satu persatu. Yang pertama kita gunakan yang X dulu, X satunya. Oke, setelah itu kita lepas, ubah ke sini. Nah, udah kan? Kemudian selanjutnya kita ke X2. Tahan, klik. Oke, setelah itu lepas, taruh sini. Kemudian lanjut ke ini ke variabel yang Y. Oke, setelah itu lepas, taruh sebelah kanan. Kita bisa ubah yang ini. Oke, setelah itu lanjut ke yang Z. Sorry. Maksudku yang setting. Setelah itu dilepas, taruh sebelah sini. Oke, kita bisa rapikan ya. Dengan cara seperti ini. Seperti ini. Yang Nah, selanjutnya kita bisa ubah yang variabel aktor nih dan lain ini kita ubah ke nama yang lain dengan cara yang ini. Untuk variabel pertama ini ada kualitas harga. Kemudian yang variabel X2-nya ini ada harga. Eh, ini kualitas pelayanan. Maaf ya, kurang fokus. Kualitas pelayanan. Kemudian yang Y-nya ada kepuasan pelanggan. Kemudian yang Z-nya ini adalah electronic work of mount. Electronic work. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan dari tiap variabel ini menggunakan yang ini. Kita klik sekali, kemudian hubungkan yang X ini dengan yang Y. Setelah itu, nih, lepas yang ini ke yang Y juga. Nah, dilepas. Kemudian ini yang Z, ini juga dihubungkan ke yang Y. Oke, dilepas. Kemudian yang ini dihubungkan juga ke yang Z. Nah, X-nya ke Z. Oke, setelah ini dilepas. Oke, setelah dilepas ini, kita lanjut ke perhitungannya. Untuk yang pertama, kita menghitung algoritma PLS-nya dulu. Setelah muncul kayak gini, kita mulai perhitungan. Kemudian,
muncul seperti ini, koefisien jalur dan lain-lain. Untuk yang hal pertama yang kita lihat ada outer loading. Outer loadingnya di sini yang X1, X2, Y, sama Z ini kan udah merahnya ya. Karena dia ada merahnya, berarti harus kita eliminasi ataupun kita hapus dulu. Cara hapusnya kita klik balik ke yang eh bulat-bulat tadi. Kemudian kita hapus nih yang merah-merah tadi. Kita hapus yang di bawah 0,7 karena itu tidak memenuhi standar validitasnya. Kita hapus, bisa klik CTRL, klik yang ini dulu. Kemudian yang ini, kemudian yang dua, tiga, 4, 5, 8, 9. Kita hapus. Aku nggak tahu kenapa ini hapus semua ya. Kita hapus manual ya. Kemudian 3, 4, 5, 8, 9. Kemudian yang X2-nya kita hapus yang X1, X2, X3, X4, X5, X7, kemudian X8. Kemudian lanjut ke yang Y-nya. Y-nya ini yang dihapus ada X1, X2, X3, Y3, Y5. Kemudian Z-nya yang dihapus Z1, Z3, kemudian Z4. Oke. Setelah beberapa yang warna merah atau yang di bawah 0,7 itu dihapus, kita lanjut untuk menghitung lagi. Kita lanjut menghitung algoritma PLS-nya dengan cara yang sama. Kemudian muncul ini, klik yang outer loading lagi. Nah, ini outer loadingnya sudah berwarna hijau ataupun di atas 0,7, berarti sudah memenuhi standar validitasnya. Kemudian lanjutnya kita bisa lanjut ke validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini ini ada yang warna merah juga, tapi warna merah ini nggak perlu dieliminasi lagi. Cukup dilihat dari hasilnya. Kalau variabel yang X1 ini kepuasan pelanggan sama yang X2 harga, kemudian dengan Z-nya ini kan memenuhi ya, kecuali yang kepuasan pelanggan ini. Kepuasan pelanggan ini tidak memenuhi karena warna merah. Sedangkan standar dari composite reliability-nya itu 0,70 dengan AVE 0,50. Jadi yang kepuasan pelanggan ataupun Y-nya ini di bawah batas, berarti tidak sesuai standar. Kemudian selanjutnya kita bisa ke R-square-nya. R-square-nya ini seperti ini. Berarti di sini sudah bagus. Jadi di sini ada sebuah kemampuan penjelasan model berada di kategori sedang. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk menghitung uji yang selanjutnya. Dengan cara kita klik nih yang menghitung lagi. Kemudian kita ganti yang bootstrapping yang kedua ini. Nah, setelah muncul ini, kita klik mulai perhitungan. Kemudian, nah, muncul yang ini. Bootstrappingnya, yang koefisien jalurnya ini kan ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna hijau. Untuk yang electronic word ini berwarna merah pada p-value-nya karena dia ini di bawah 0,77. 0,077 di bawah. Karena itu yang warna merah ini tidak sesuai standar, sedangkan sisanya ini sesuai standar. Nah, selanjutnya ini kita lihat total pengaruh tidak langsungnya. Nah, ini berwarna merah semua ya. Jadi di sini p-value-nya di bawah 0,05, maka variabel mediasi ini tidak mampu memediasi hubungan antar variabel. Gitu artinya. Kemudian yang terakhir kita hitung lagi caranya dengan cara yang ini inner modelnya ini kita ubah ke p-value. Nah, setelah itu kita hitung nih yang blindfolding. Oke, muncul ini kita klik mulai perhitungan. Oke, muncul yang blindfolding. Ini kan muncul yang red,
redundasi, validasi, silang konstruk di sini, silang konstruknya ini positif semua, lebih dari nol. Jadi ini positif valid. Oke, dari hasil uji data ini kita bisa buat hipotesisnya. Hipotesisnya ini berupa yang hipotesis satu ini persepsi harga terhadap kepuasan konsumen atau koefisien 0,376 ini dengan p-value-nya lebih dari 0,05 maka H1-nya ini diterima. Artinya persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Untuk H2-nya mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen ini koefisiennya 0,523 di mana ini lebih dari eh seri 1,96 dengan p-value-nya juga lebih dari 0,05 maka H2-nya juga diterima. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian H3-nya ini persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan juga diterima karena p-value ini lebih dari 0,05 maka persepsi harga ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Untuk H4-nya juga ini diterima karena lebih juga, artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kemudian H5-nya ini juga, oh enggak, H5-nya ini dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen, ini ditolak karena ini dinilai kurang. Jadi di sini kepuasan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dan yang hipotesis 6 ini persepsi harga terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. Ini juga ditolak karena dinilai kurang juga dari standarnya. Artinya kepuasan konsumen tidak mampu memediasi pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, ada hipotesis kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen juga ditolak. Artinya, karena ini standarnya kurang, artinya kepuasan konsumen tidak mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Artinya dari seluruh tes yang kita lakukan ini, hipotesis ini yang diterima cuma 4, H1, H2, H3, 4. Sedangkan yang ditolak ini H6, H5, dan juga H7. Sekian tutorial mengenai penggunaan Smart PLS 3 yang dapat saya ajarkan untuk mm, memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.